Shalom. Shalom. Ya, Ivan. Ya, shalom semua. Om. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Amin. Ya, mari kita buka Yeremia 29. Mari kita buka Yeremia pasal yang ke-29. Saya bacakan Yeremia 29 ayat yang pertama. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Ayat yang pertama. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang-orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar ke Babel. Ini terjadi sesudah Raja Yekonia beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat ini dikirim dengan perantara Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia, Raja Yehuda ke Babel, kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan, ambillah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat di mana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Memang kamu berkata, Tuhan telah membangkitkan nabi-nabi bagi kami di Babel. Sungguh, beginilah firman Tuhan tentang raja yang duduk di atas tahta Daud dan tentang seluruh rakyat yang diam di kota ini, yakni saudara-saudaramu yang tidak keluar beserta kamu ke dalam pembuangan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku akan mengirim pedang, kelaparan, dan penyakit sampar di antara mereka, dan aku akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk, dan demikian jeleknya sehingga tidak dapat dimakan. Aku akan mengejar mereka dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar, dan aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi kutuk, kedahsyatan, suitan, dan aib di antara segala bangsa kemana mereka kucerai-beraikan. Sebagai ganjaran bahwa mereka tidak mendengar perkataanku, demikianlah firman Tuhan yang telah kusampaikan kepada mereka terus-menerus dengan perantaran hamba-hambaku, yakni para nabi. Tetapi kamu tidak mendengarkannya, demikianlah firman Tuhan. Tetapi dengarkanlah firman Tuhan, hai kamu semua orang buangan yang telah kukirim dari Yerusalem ke Babel. Demikianlah firman Tuhan semesta alam Allah Israel tentang Ahab bin Kolaya dan tentang Sedekia bin Maaseya,
orang-orang yang bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Sesungguhnya aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel, yang akan memarang mereka mati di depan matamu sendiri. Sehingga dari keadaan mereka akan dijadikan suatu kutuk oleh semua orang buangan dari Yehuda yang ada di Babel. Demikianlah, biarlah Tuhan memperlakukan kamu seperti Sedekia dan Ahab, yang telah dipanggang oleh Raja negeri Babel di dalam api. Oleh karena mereka telah melakukan kebebalan di Israel, telah berzinah dengan istri sesama mereka, dan telah mengucapkan demi namaku perkataan dusta yang tidak kupesankan kepada mereka. Aku sendirilah yang mengetahui dan menyaksikannya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Nanti saudara baca sendiri sampai ayat 32. Nah, saya akan fokus di Yeremia 29. Ya, ini begini. Sebelum saya masuk ke Yeremia 29, ini menurut saya, ketika saya merenungkan, kalau firman Tuhan, Alkitab ini, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tetap. Tidak berubah dan selalu up to date. Ini firman Tuhan. Tetapi ketika saya merenungkan, pewahyuan firman Tuhan, atau rema, itu tidak selalu sama. Contoh, ketika baca ini, mungkin 5 tahun yang lalu, mungkin setahun yang lalu sebelum masa COVID, kita membacanya, contoh ya, Yeremia 29:11, kan, usahakanlah kesejahteraan kotamu. Oh, berarti kita ini harus bekerja baik-baik, mengusahakan biar kota ini sejahtera. Itu yang lalu. Hari ini, kemarin waktu saya merenungkan, saya mendapatkan sesuatu yang berbeda. Remanya tidak sama seperti yang 5 tahun yang lalu. Hari ini saya merasa kayak firman ini berbicara tentang kita yang mengalami masa COVID ini. Ayo coba kita lihat. Nah, satu lagi. Rema atau pewahyuan firman Tuhan selain tidak selalu sama, saya merasa rema firman Tuhan itu ada masa berlakunya. Nggak tahu nanti betul apa salah, nanti Tante tolong dikoreksi kalau saya salah, tapi kalau saya merenungkan, rema, firman Tuhannya tetap, dari dulu sekarang dan sampai selama-lamanya tetap, dan selalu up to date sepanjang zaman. Tetapi rema belum tentu. Kadang rema yang saya dapat setahun yang lalu, stop di setahun yang lalu. Nggak berjalan lagi. Nanti baru lagi, rema yang dapat baru lagi. Nah, untuk sekarang ini saya berbicara tentang khusus untuk masa COVID ini. Bisa jadi firman ini, rema yang saya bagikan ini berlangsung lama, bisa jadi cuman sekedar habis COVID terus selesai. Nggak apa-apa. Ini firman Tuhan tetap untuk menguatkan kita. Pegangan kita tetap firman Tuhan. Nah, tetapi rema yang kita dapat ini yang kita harus jalankan. Nah, contoh, saya dapatnya, yuk kita nyimak yuk. Ayat-ayat ini selama masa pandemik saya dapatnya apa? Saya mulai di ayat yang keempat. Firman Tuhan semesta alam kepada Allah Israel kepada semua orang yang terdampak COVID-19. Saya dapatnya seperti itu. Nah, yang pertama, ayat yang kelima, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Selama bangsa Israel dibuang ke Babel, ada perintah Tuhan. Nah, selama kita mengalami pandemik COVID-19 ini, apa sih yang Tuhan inginkan? Tuhan spesifik bicara pada saya, bangunlah rumah untuk kamu diami. Rumah, kita semua sudah masing-masing sudah mempunyai rumah. Kita bertempat tinggal di Kota Jombang, semua sudah punya rumah. Nah, tapi secara spesifik, apakah rumah Tuhan yang di dalam hati kita ini sudah dibangun? Apakah kita sudah memperindah bentuk rumah rohani kita? Menjadi pertanyaan. Coba kita renungkan masing-masing. Bagaimana sih supaya rumah rohani ini bisa terbangun? Satu, Tuhan menginginkan karakter. Karakter yang makin serupa dengan Kristus. Nah, masa-masa COVID-19 ini Tuhan berbicara banyak. Bangun rumah rohanimu. Sekarang ini kan banyak kita membangun rumah rohani, memperbaiki karakter, sudah tidak perlu lagi ke gereja.
Hari-hari ini malah ke gereja malah nggak boleh, betul kan ya? Lewat apa? Banyak live-live di YouTube, pertemuan-pertemuan Zoom seperti ini. Bahkan salah satu kawan kita merintis, Ko Gunawan kan merintis setiap malam berdoa bersama. Nanti diusahakan ada yang sharing di sana, supaya memperkuat keimanan kita, membangun rumah bagi Allah, bait suci yang di dalam diri kita ini loh. Bait suci, ya, gereja, ada gereja dalam bentuk bangunan. Itu penting, benar, itu penting. Tetapi yang lebih penting lagi, sudahkah kita membangun gereja masing-masing dalam diri kita? Bangun rumah kediaman untuk Tuhan bertahta dalam diri kita. Kalau rumahnya kotor, rumahnya jelek, amburadul, mana betah? Tuhan mana betah di dalam? Terus kita ngomong, Tuhan tidak pernah bicara apa-apa dalam hidup kita. Iya, oh di sini masih berantakan. Benar, Tuhan membersihkan. Awalnya dari firman Tuhan membersihkan. Tapi kita bertanggung jawab untuk memelihara. Betul ya? Betul kan? Kita tanggung jawab. Kalau kita kotor, bersihkan lagi. Bangun lagi. Karakter-karakter yang belum sesuai dengan Kristus, ayo kita belajar. Tidak bisa langsung begitu sekarang dengar firman, besok langsung berubah, tidak bisa. Butuh proses. Tidak apa-apa, butuh proses. Bangun terus, bangun terus. Hati kita. Yang kedua, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Buatlah kebun. Nah, kebun itu apa sih? Kerjaan. Sekarang tidak ada pekerjaan yang tidak terdampak. Semua terdampak. Bisnis makanan terdampak. Hotel apalagi amburadul. Saya sendiri sedikit banyak terdampak juga. Pasaran lesu. Nah, tapi Tuhan ngomong apa? Bangun. Buatlah kebun. Nah, ada perbedaan antara ayat 5 sama ayat 7. Coba perhatikan. Ayat 5 tulisannya begini. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Perbedaannya di ayat ke-7, usahakanlah kesejahteraan kota. Perlu usaha. Bisa gagal, bisa berhasil. Berusaha. Tetapi ayat ke-5 tulisannya dirikanlah rumah dan buatlah kebun. Berarti begini, kalau Tuhan sudah memerintahkan, itu kita pasti bisa. Membangun rumah rohani pasti bisa. Membangun usaha di tengah COVID-19 pasti bisa. Nggak ada alasan. Ini sekarang masa-masa susah, semua orang susah, berarti kita diam diri saja, nggak usah bekerja. No, 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 no. Buatlah. Sekarang bisnis-bisnis baru mulai bermunculan. Saya hari-hari ini di handphone saya, di handphone istri saya, selalu ada orang yang nawarin open PO makanan. Dulu ada, tapi tidak terlalu intens. Sekarang semua pada bikin. Ada peluang, di tengah-tengah bencana ada peluang, selalu ada saja peluang. Asal kita mau cari. Kemarin saya bersama teman-teman sedang belajar bikin ini, hidroponik. Bikin hidroponik. Kita sudah hitung, kayaknya bisa dijalankan ini. Lumayan, lokasi tidak terlalu besar, bahkan mungkin hanya ditempel-tempel di tembok saja, kita bisa mendapatkan banyak tanaman. Bayam, sayur, kangkung, sawi, lombok bisa, apapun bisa. Asal kita mau. Kalau Tuhan sudah ngomong, buatlah kebun, buat. Sudah perintahkan, ayo kerja, kerja. Semua hidroponik? Ya, belum tentu. Kembali lagi, Tuhan perintahkan kepada kita masing-masing. Tidak sama. Saya sendiri, selain, kalau tahunnya kan mungkin saya pabrik tali rafia ya. Nah, di samping pabrik tali rafia, saya ada beberapa bisnis juga yang mulai saya rintis. Saya buka toko juga di Tokopedia. Untuk toko, jualan plastik di sana. Terus istri saya bersama dengan adik saya, buka persewaan mainan, persewaan pompa ASI untuk kebutuhan bayi.
Ada juga. Dan ini Yogi sedang bantu saya membikinkan paralon-paralon untuk bikin hidroponik. Halaman saya kebetulan cukup luas. Saya mau pasang itu di tempat-tempat kosong, lumayan. Bahkan mungkin bukan hidroponik saja, mungkin aquaponik. Apa sih bedanya aquaponik sama hidroponik? Kalau hidroponik kita ngambil airnya untuk mengaliri sayuran, kalau aquaponik bawahnya itu saya kasih kolam ikan, air kolam ikan itu saya alirkan ke atas untuk mengaliri tanaman. Jadi dapatnya double. Panen ikan juga iya, panen sayuran juga iya. Nah, sekarang Tuhan berbicara pada kita masing-masing. Apa? Bisnis-bisnis apa yang sedang Tuhan suruh untuk kita lakukan? Jualan makanan, ayo jualan. Bikin apa-apa, terserah. Terserah Tuhan, bukan terserah kita. Sesuai dengan kemampuan kita apa. Dan Tuhan pasti kasih. Asal kita sungguh-sungguh mau mencari Dia. Yang pertama tadi, bangun rumah rohani. Yang kedua, ayo mari kita bangun bisnis kita melalui COVID-19 ini. Tidak ada alasan bahwa kita akan kekurangan, tidak ada. Tuhan pasti memberkati kita. Karena Tuhan sudah perintahkan, buatlah, dan itu kita pasti bisa. Amin. Amin. Ayat yang ketujuh, saya lompat ayat yang ketujuh. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Yang ini katanya ditulis usahakanlah. Usahakanlah, kita berusaha semaksimal mungkin supaya kota kita sejahtera. Sebelum COVID-19 ini, Tante sudah memulai usahakan kesejahteraan melalui apa? Bagi-bagi nasi bungkus. Kita berusaha menjadi berkat untuk sekitar kita. Memberkati mereka yang kesulitan untuk makan. Atau mereka tidak kesulitan untuk makan, tapi lumayanlah. Kita kasih mereka makan supaya uangnya utuh, mereka bawa pulang ke keluarga, tidak kepotong uang makan mereka. Kita mengusahakan, kita harus peduli lingkungan. Karena kalau lingkungan ini rusuh, kita sendiri pun juga nggak bisa kerja. Betul kan ya? Hari-hari ini saya mendapatkan teman-teman banyak sekali yang sedang mengusahakan kesejahteraan kota. Ada yang bagi-bagi nasi bungkus, ada yang bagi-bagi sembako. Ada teman-teman di organisasi lain bahkan mengkoordinasi bagi-bagi sembako door to door dari desa ke desa. Hari ini desa ini, ayo kita bagi. Besok desa ini, ayo kita bagi. Ayo kita turut ambil bagian. Kita sudah diberkati Tuhan. Waktunya kita memberkati kota. Melalui apa? Kembali lagi. Berdoa, masing-masing berdoa. Apa sih yang Tuhan suruh untuk kita lakukan? Jangan punya alasan, oh aku buat diriku sendiri aja nggak cukup. Enggak. Kalau kita membuat kebun anggur kita sendiri, Tuhan pasti berkati kebun anggur kita. Kita harus Tuhan pasti berkati itu. Dan itu pasti cukup. Pasti cukup untuk mengusahakan kesejahteraan kota. Bisa jadi usaha kita gagal, bisa jadi usaha kita sia-sia, kita sudah berusaha memberkati, ternyata kota masih belum sejahtera. Enggak apa-apa, namanya juga berusaha. Usahakanlah, terus-menerus, dan berdoa. Masing-masing berdoa untuk kesejahteraan kota, masing-masing berusaha untuk kesejahteraan kota. Supaya kota kita makin sejahtera, kita juga makin enak hidup. Kita akan berdampingan dengan mereka-mereka. Kalau mereka-mereka ini lapar, gelap mata, kita mau usaha juga nggak enak, kita mau beribadah juga nggak enak. Pikirkanlah itu. Coba mulai punya hati untuk merenung apa sih yang Tuhan mau kerjakan. Bisa jadi masing-masing kita beda-beda. Enggak masalah, itu Tuhan sendiri yang ngomong. Enggak sama, oh semua nasi bungkus semua. Belum tentu. Ada yang tergerak nasi bungkus, ayo kita nasi bungkus. Ada yang tidak, ya enggak masalah. Bergerak di bidang yang lain. Apa? Yang penting kita bergerak, kita berusaha.
Ayat yang ke-12, saya lompat ayat yang ke-12. Ayat 11 dulu, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan Tuhan atas COVID-19 ini adalah rancangan damai sejahtera. Ini bukan rancangan kecelakaan. Ulang. COVID-19 ini bukan rancangan kecelakaan. Ini adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Loh, kok bisa? Buktinya saya menderita. Loh iya, pada waktu bangsa Israel dibawa ke Babel, buktinya mereka menderita. Tapi Tuhan ngomong apa? Ini rancangan damai sejahtera. Kalau Tuhan tetap tinggal tidak merancangkan COVID-19 ini, mungkin yang bisa mendengar suara Tuhan hanya orang-orang tertentu saja. Melalui sekarang ini COVID-19 ini, saya melihat begitu banyak orang yang tidak bisa ke gereja, begitu banyak orang yang nggak bisa mendengar firman Tuhan. Mau tidak mau mereka cari sendiri, bangun sendiri hubungan pribadi dengan Tuhan. Dipaksa kita. Ini baik. Sudah terlalu lama kita mengandalkan hamba Tuhan. Contoh, tangan saya sakit, telepon Aan, telepon Tante, Tante tolong doakan tangan saya sakit. Dengan iman Tante, tangan saya sembuh. Imannya Tante. Itu sudah banyak saya temui itu di zaman-zaman kemarin. Rumah, kok rasanya rumah saya ini ada setannya. Tolong bantu doa. Pendoa datang, setan pergi. Pendoa pulang, setan balik lagi. Ini kenyataan. Sekarang mau, enggak mau. Ayo bangun hubungan pribadimu dengan Tuhan. Kalau pribadi kita ada Tuhan, setan kabur sendiri. Betul? Betul. Amin. Ini adalah rancangan damai sejahtera. Terus habis gini pendeta tidak ada gunanya dong. Wah, banyak gunanya, tenang saja. Tidak akan kekurangan. Tuhan pasti akan berikan pekerjaan-pekerjaan baru. Tuhan pasti akan berikan bidang-bidang baru yang kita tidak bisa capai. Semua itu untuk kesatuan tubuh Kristus. Tetapi ini, ingat, saya akan ulang ini berulang-ulang. Di home saya ulang juga, di setiap kesempatan saya ulang juga. Kalau kita ngaku bahwa diri kita ini adalah anak Allah, diri kita adalah anak, berarti kemampuan yang harus kita punyai adalah mendengar suara Bapa. Bapak itu tidak akan pernah ngomong sama kita melalui maklar. Dia pasti ngomong sendiri. Amin. Amin. Tuhan tidak akan pernah ngomong kepada diri kita melalui maklar. Pasti Tuhan ngomong sendiri. Tapi kadang memang kita ini kan nggak pede nih. Terus kita cari konfirmasi. Nggak apa-apa. Pasti kita harus cari konfirmasi. Ini ada, kok saya dapat seperti ini ya. Tapi kok saya rasanya masih nggak yakin ya kalau ini dari Tuhan. Cari konfirmasi, nggak apa-apa. Tapi sifatnya konfirmasi. Bukan berarti kita cari hamba Tuhan, kita cari pendeta untuk mendengar suara Tuhan. Enggak. Kita bisa mendengar sendiri. Pasti bisa mendengar sendiri. Terus, apa sih gunanya pendeta ini khotbah? Apa gunanya pembicara ini khotbah menyampaikan suara Tuhan? Banyak gunanya. Untuk mengajar, ya. Karena belum tentu kita mempunyai pemikiran yang sama. Masing-masing dari hamba Tuhan ngajar, mendapatkan firman Tuhan, mereka renungkan berkali-kali, mereka diskusikan kepada teman-teman sesama hamba Tuhan, dan mencapai sebuah kesimpulan yang hebat, itu yang di-sharingkan ke kita. Melalui sharing-sharing itu kita diberkati banyak. Karena nggak mungkin kita punya banyak waktu untuk ngupas firman Tuhan sedikit demi sedikit. Doktrin itu penting.
untuk menjagai kita. Doktrin-doktrin itu seperti sebuah rel, sebuah jalur yang kita jangan keluar daripada rel itu. Pakemnya jangan keluar. Itu penting, pasti penting. Makanya penting bagi kita untuk ikuti conference. Saya selama pandemi COVID-19 ini banyak ikut conference. Conference apa sih? Hamba-hamba Tuhan bertemu, bikin kegiatan di Zoom seperti ini, diskusi mereka. Saling lempar pertanyaan, mereka jawab, lempar pertanyaan lagi, jawab lagi, diskusi. Saya ikut di diskusinya Ko Gunawan Hartono Kediri, saya sama Lili, saya sering lihat Lili juga ikut juga. Mereka diskusi. Ada 2, 3, 4 hamba Tuhan, terus saling tanya. Masa-masa seperti ini, apa yang kita lakukan? Tanya. Diskusi. Kita perbanyak diskusi. Tuhan ngomong sama saya apa? Tuhan ngomong sama Bu Eno apa? Mari kita padukan. Ngobrol. Agar mencapai kesempurnaan pengertian kita. Kita terbatas, manusia sangat-sangat terbatas untuk mengerti rencana Tuhan yang begitu besar. Perlu. Masing-masing kita diskusi perlu. Mestinya nih ya, saya sudah mulai menghentikan itu di home community, mestinya pertemuan-pertemuan ibadah kita perbanyak diskusi. Karena belum tentu, saya sendiri belum tentu benar 100%. Saya manusia yang terbatas. Ada koreksi-koreksi yang perlu dilakukan, ada masukan-masukan yang perlu dilakukan. Nah, kalau forum-forum diskusi jarang kita lakukan, kita akan memiliki kebenaran kita sendiri. Itu mesti. Yuk, sama-sama. Kalau pagi mungkin waktunya agak pendek, ya kan? Kalau bisa malam ikut, kita diskusi. Sharing. Saya dapat apa? Terus saudara sekalian dapat apa? Disampaikan. Jangan kecil hati. Tuhan ngomong kepada saya, Tuhan pasti juga ngomong kepada setiap kita. Dan message Tuhan di setiap saudara, jangan remehkan. Itu mungkin masukan yang berharga bagi saya. Itu mungkin pesan yang menguatkan bagi teman-teman yang lain. Bangun itu. Budaya untuk saling diskusi. Ayat yang ke-12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Kalau kita benar-benar berseru datang berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarkan. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Perhatikan baik-baik. Tanya hanya tidak sekedar tanya. Tapi kita tanya kepada Tuhan betul-betul itu dari dalam hati kita ingin tahu. Bukan ingin ngetes. Kebanyakan ya, kalau sudah buka forum diskusi, sudah buka forum tanya jawab itu, kadang-kadang yang muncul pertanyaan itu bukan yang ingin kita ketahui, tapi muncul pertanyaan yang sifatnya ingin ngetes. Saya pernah ikut conference yang pertanyaannya itu begitu. Jadi hamba Tuhan ini tahu bahwa pertanyaannya hanya ngetes. Hamba Tuhan cuma ngomong, loh aku tahu kok siapa yang tanya. Pasti orang ini kan disebut namanya. Nah dia sudah tahu jawabannya kok sudah tanya. Sudah, enggak usah tanya-tanya. Nah sama kalau kita tanya sama Tuhan ya kadang-kadang begitu loh. Kita tanya sesuatu hal yang tahu, pingin ngetes Tuhan. Buang itu jauh-jauh dari hidup kita. Kalau benar-benar kita pingin tanya, dengan segenap hati tanya, Tuhan pasti jawab. Kalau pertanyaan kita masih sifatnya ngetes, jangan salahkan Tuhan kalau Tuhan tidak jawab. Lanjut, ayat 14. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu di antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengembalikan kamu ke tempat di mana aku telah membuang kamu. Yakinlah bahwa ini akan ada akhirnya. Dan ketika ini berakhir, Tuhan akan mengumpulkan kita kembali.
Tuhan akan bawa kita kembali ke gereja Betani Jombang yang kita cintai. Kita akan kumpul kembali sebagai satu kesatuan keluarga yang utuh. Akan ada reuni besar di gereja Betani Jombang. Dimulai dari revival kita pribadi. Kalau masing-masing kita sudah membangun bait Roh Kudus kita dalam diri kita, kalau kita sudah mulai membangun bisnis kita melalui COVID-19 ini, menemukan jalan untuk diberkati Tuhan, suatu saat kita akan ketemu kembali. Kapan? Kita tidak tahu. Tapi kita akan ketemu lagi Gereja Betani Jombang sebagai satu keluarga yang utuh. Saya nggak akan perpanjang, saya akan ulangi kesimpulan saya pada pagi hari ini. Satu, bangun bait suci Tuhan dalam diri kita. Bangun karaktermu. Bangun itu. Yang kedua, bangun kerjaanmu. Bangun kebunmu. Tuhan sudah ngomong pada diri kita, sudah ngomong. Apa yang harus kita kerjakan, sudah ngomong. Temukan itu. Lakukan itu. Temukan peluang-peluang bisnis di tengah COVID-19 ini. Temukan. Ketiga, usahakanlah kesejahteraan kota. Kalau kita masih ragu-ragu, berdoa sungguh-sungguh. Yuk berdoa sungguh-sungguh. Tanya dari hati yang terdalam. Tanya Tuhan. Tanya apa yang harus kita lakukan. Kalau kita tanya dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti jawab. Kalau Tuhan sudah jawab, lakukan itu. Amin. Amin. Gembala. Ya. Saya percaya firman Tuhan begitu jelas bahwa kita harus bangun rumah kita, rumah rohani kita, dan kita mendirikan kebun. Usaha kita harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan caranya Tuhan, kita minta hikmat Tuhan. Yang ketiga, kita juga harus bangun karakter kita. Karakter kita ini harus sama seperti Kristus. Tuhan, itu namanya kita juga mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita tinggal. Jadi karakter kita membawa kita menjadi mempelainya Kristus, sehingga kita ini kalau punya karakter seperti Kristus, Yesus itu karakternya apa? Suka memberitakan Injil, betul? Menyembuhkan orang sakit, penuh belas kasihan. Nah, ini kita harus usahakan di dalam kota kita saat ini. Di mana negeri yang kita tinggal, Indonesia, kota Jombang, puji Tuhan. Tapi yang penting kita harus tahu kalau ada perintah, ada peringatan, ada perintah, ada peringatan, ada janji, ada pula berkat. Jadi yang pertama apa? Ada perintah, ada peringatan, ada janji, ada pula berkat. Ada tujuannya supaya kita diberkati, bukan hanya berkat jasmani, tapi berkat rohani, berkat jasmani. Jadi di dalam hati kita ini rohani kita sudah dibangun, jasmani kita juga dibangun. Kita mendapat berkat double porsi. Lalu berdoa, Tuhan biar jemaatmu Betani Jombang ini memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalau orang sudah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, dia tidak akan ingkar janji. Dia tetap taat ya kepada perintah-perintahnya. Ketaatan itu penting. Ketaatan itu penting, tapi juga harus setia. Harus tekun melakukannya. Saya percaya kita melakukannya supaya kita sungguh-sungguh mendapat berkat, terhindar dari hukuman. Ya. Tadi kalau kita lihat di Yeremia 29 itu ada dua bagian. Bagi yang tidak taat, akhirnya apa? Dimakan pedang, mati oleh pedang, oleh kelaparan. Kalau saudara lihat ada dua bagian. Tapi bagi yang taat, masa depannya penuh harapan. Puji Tuhan. Saya percaya
Di saat-saat ini kita makin mengerti dan makin peka akan suara Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya doa pagi ini doa yang penuh dengan kuasa Allah. Ampuni kami Tuhan kalau kami tidak mengerti. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan. Bukakan selubung-selubung yang menutupi mata hati kami. Supaya kami bisa mendengar suara-Mu dan makin peka akan suara-Mu, akan perintah-Mu, akan peringatan-Mu, akan janji-Mu, dan akan berkat yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, biar setia, jujur, taat ada dalam hidup kami. Untuk kami menerima berkat-Mu yang berkelimpahan, double porsi secara jasmani, secara rohani, kami terima semuanya ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Siapa yang percaya sudah terima berkat double porsi? Sama-sama saya katakan. Amin.